Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM meminta KPK menginvestigasi dugaan penerimaan gratifikasi terkait jet pribadi putra Presiden Jokowi Kaisang Pangarep dan istrinya Erina Gudono. Pukat UGM mendesak KPK menginvestigasi ihwal perjalanan Kaisang dan Erina, pemilik jet, serta memastikan apakah jet pribadi itu pesawat sewaan atau pemberian fasilitas secara cuma-cuma. Menurut peneliti Pukat UGM Zainur Rohman, Kaisang bisa diperiksa meski bukan penyelenggara negara. Alasannya, penyelenggara negara bisa menerima gratifikasi melalui keluarganya. Penting bagi KPK untuk melakukan investigasi mengenai dugaan penerimaan gratifikasi yang diterima oleh Kaisang gitu ya. Nah, yang menjadi pertanyaan banyak pihak kan Kaisang ini bukan merupakan penyelenggara negara. Apakah mungkin seorang penyelenggara negara itu menerima gratifikasi? Jawabnya sangat mungkin. Kenapa? Karena Kaisang adalah putra seorang penyelenggara negara. Sudah menjadi modus umum, gratifikasi itu diterima bukan langsung oleh penyelenggara negaranya, tetapi oleh keluarga, famili, atau bahkan koleganya begitu. Putra bungsu Presiden Jokowi yang juga Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep dilaporkan ke KPK oleh dosen UNJ Ubedillah Badrun. Ubed mempertanyakan asal-usul kekayaan Kaisang yang bergaya hidup mewah. Ubed juga mempertanyakan laporan yang ia buat 2 tahun lalu terkait dugaan tindak pidana pencucian uang keluarga Jokowi. Tentu saja gaya hidup mewah putra Presiden ini mengundang banyak pertanyaan. Lalu kami datang ke KPK untuk meminta kepada KPK agar laporan kami yang 2,5 tahun lalu lebih itu diungkap. Karena terkonfirmasi bahwa dugaan kuat pada waktu itu tentang tindak pidana pencucian uang, tindak pidana korupsi, gratifikasi, dan lain-lain itu diantaranya terkonfirmasi dengan peristiwa gaya hidup mewah ini. Usai Kaisang dan istri Erina Gudono jadi sorotan masyarakat karena perjalanan ke Amerika Serikat naik jet pribadi, KPK angkat bicara. Wakil Ketua KPK Alexander Marwata meminta Direktur Gratifikasi untuk mengklarifikasi jet pribadi Kaisang dan Erina. Soal Kaisang yang bukan penyelenggara negara, Alex bilang tetap bisa diklarifikasi apakah pemberian fasilitas terkait jabatan orang tuanya atau tidak. Sepanjang patut diduga bahwa pemberian fasilitas dan lain sebagainya itu ada hubungannya dengan jabatan dari seorang orang tuanya atau kerabatnya, kan bisa. Ya sebetulnya itu kan masyarakat pengen tahu dalam kapasitas sebagai apa yang bersangkutan menerima fasilitas, kan seperti apakah membayar sendiri ataukah free, kan begitu. Kalau membayar sendiri kan selesai, ada persoalan. Sehari usai pernyataan Alex Marwata, juru bicara KPK Tessa Mahardika menyatakan lembaganya tidak berwenang memeriksa Kaisang karena bukan pegawai negeri maupun penyelenggara negara. KPK tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa apakah itu merupakan gratifikasi yang menyentuh konflik of interest atau tidak, karena yang bersangkutan bukan merupakan pegawai negeri ataupun penyelenggara negara. Membela Kaisang, Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina bilang tak ada yang salah naik atau menyewa jet pribadi. Namun, karena sudah jadi sorotan, menurutnya Kaisang perlu memberi klarifikasi. Ya, mau tidak mau memang harus mengklarifikasi karena ini kan sudah menjadi konsumsi publik, apalagi beliau anak orang nomor 1 di Indonesia. Tapi sebenarnya kalau kita mengenai charter-mencarter atau penyewaan private jet ini, kalau kita mau jujur sih sudah lama ya. Banyak orang-orang kita, para pengusaha, terus para pejabat juga, terus artis. Bahkan kemarin kita lihat waktu pencapresan, itu capres dari 01, 02, 03 itu memakai private jet semuanya. Tapi nggak ada yang dipermasalahkan.
Jet pribadi yang ditumpangi Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono ke luar negeri jadi sorotan saat ramai unjuk rasa RUU Pilkada. Meski telah dilaporkan ke KPK, sejauh ini belum ada klarifikasi dari Kaesang mengenai asal-usul jet pribadi itu. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana sebaiknya Komisi Pemberantasan Korupsi menyikapi kasus dugaan gratifikasi jet pribadi yang dipakai Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono saat perjalanan ke luar negeri? Kami bahas ini bersama mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Saud Sitomorang. Pak Saud, apa kabar Pak? Baik, selamat sore. Selamat sore, terima kasih sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Jubir KPK bilang KPK tidak berwenang untuk memeriksa atau mengklarifikasi Kaesang. Tapi Pak Alex bilang bahwa Kaesang bisa saja diklarifikasi. Kalau menurut Anda, ruang untuk klarifikasi terhadap Kaesang dalam kasus ini ada atau tidak? Ya, yang pertama semua bentuk laporan itu tentu harus di follow up oleh KPK untuk melihat apakah itu ranahnya lewat deputi yang terkait langsung dengan deputi pencegahan ataupun deputi penindakan, itu soal taktik saja, soal teknis saja. Tetapi yang jelas ketika seorang penyelenggara negara, itu ikut keluarga ya, melakukan sesuatu yang punya potensi untuk kemudian adanya potensi gratifikasi. Kalau kita bicara undang-undang tindak pidana pemberantasan korupsi, diantaranya adalah gratifikasi dan lain-lain. Dalam konteks ini gratifikasi tentu harus didalami. Jadi jangan bikin statement dulu. Jadi sebaiknya laporan itu dibaca baik-baik supaya nggak seperti laporan Ubaidia yang sebelumnya 2 tahun yang lalu. Iya, 2,5 tahun yang lalu dia ngakui. Iya, itu kan sebenarnya juga punya potensi. Jadi maksud saya, kalau hukum harus adil, hukum harus pasti, dan hukum harus menimbulkan yang kita sebut sebagai pemanfaatan, hukum harus bermanfaat, ya mereka harus melakukan follow up ini. Nah, jadi kita nggak berdebat soal itu anak putra putri. Pokoknya yang namanya penyelenggara negara, termasuk keluarganya, itu punya potensi kuat untuk kemudian dilakukan penyidikan. Tentunya diawali dengan penyidikan, karena bagaimanapun ini semuanya ada kaitan dengan posisinya sebagai penyelenggara negara. Kalau yang bersangkutan itu anak seorang tukang bakso, nggak juga naik pesawat, ya kan begitu ya. Atau katakanlah siapapun lah gitu. Kalau naik pesawat bisa jadilah anak tukang bakso kalau dapat hadiah banyak gitu. Maksud saya gini, yang bersangkutan itu karena terkait langsung dengan jabatan bapaknya atau atasannya ataupun keluarganya, itu punya potensi untuk didalamin. Karena bagaimanapun naik pesawat pribadi yang begitu besar itu cukup mahal kan gitu. Karena begini juga Pak, dari 2 pelapor yang menyampaikan, salah satunya adalah Koordinator Maki Boyamin Saiman, itu turut melampirkan MOU pemerintah kota Solo dengan pihak swasta yang ditandatangani Gibran saat menjabat sebagai wali kota Surakarta, dan ini diduga kaitannya berhubungan langsung dengan penyewaan jet pribadi itu tadi. Jadi kalaupun ini dijadikan bukti, menelusurinya gimana KPK dengan bukti itu? Ya, saya nggak masuk langsung di pokok perkara ya, tetapi apapun bentuk laporan yang sudah menarik perhatian masyarakat ini harus ditindaklanjuti, dan itu sudah diarahkan oleh salah satu pimpinan dalam hal ini Pak Alex, kemudian timnya menurun untuk melihat kembali, menyelidiki kembali atau katakanlah pendahuluan untuk kemudian memastikan bahwa memang ada potensi gratifikasi di situ. Of course ini penyelidikan tentu kita dengan azas praduga tidak bersalah ya. Tetapi akan menjadi bersalah dalam hal ini KPK apabila mereka tidak menindaklanjuti itu. Of course ada praduga tidak bersalah itu harus dibuktikan bahwa dia memang tidak bersalah, dan KPK harus membuktikan itu bersalah atau tidak. Mereka digaji untuk itu. Jadi sekali lagi kita harus memastikan bahwa azas tidak bersalah itu harus ditindaklanjuti dengan tindakan-tindakan yang lebih memastikan bahwa tidak terjadi abuse of power. Kita juga nggak boleh juga membawa seseorang yang terkait dengan kalau dia bisnis to bisnis. Tetapi kenapa kemudian ini disebut menjadi menarik perhatian? Karena ada kecurigaan, actually is not business only gitu. Jadi kalau bisnis to bisnis itu murni, itu pun menjadi perhatian. Apakah itu ada kaitan? Nanti kan kita lihat itu pendalamannya, kronologisnya. Ya Tapi kan? seberani apa menurut Anda KPK untuk bisa menindak kasus ini? Saya nggak ngerti dengan posisi 4 orang pimpinan itu, kelihatannya yang baru ngomong kan Alex ya, dan saat juru bicara masih sedikit abu-abu bicaranya. Mungkin dia belum mendalami surat yang disampaikan oleh teman-teman dari Maki atau dari
Ubaidiyah dan seterusnya. Tetapi common sense kita, akal sehat kita, tanpa kita mendalami hal ini lebih lanjut saja, sudah dapat dipastikan ada potensi konflik of interest dan peran yang bersangkutan sebagai putra seorang presiden. Itu udah common sense kita begitu. Oke, Pak Saud Sitomorang, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Sehat selalu ya Pak, selamat sore. Ya, selamat sore.